Realitas dimulai dari dalam diri. Pernahkah Anda merasa sudah berusaha keras, tetapi hasil hidup tetap sama? Banyak orang mencari perubahan di luar diri, padahal perubahan sejati seringkali dimulai dari dalam. Kesadaran adalah fondasi dari semua pengalaman manusia. Cara kita menyadari diri, pikiran, dan lingkungan akan memengaruhi cara kita bereaksi dan mengambil keputusan. Jika kesadaran kita meningkat, maka cara kita melihat masalah juga berubah. Dan ketika cara melihat berubah, cara bertindak pun ikut berubah. Karena itu, sebelum mengubah dunia luar, kita perlu memahami dunia dalam diri kita terlebih dahulu. Bagian 1. Kesadaran sebagai fondasi. Kesadaran adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, baik secara internal maupun eksternal. Ini adalah dasar dari semua pengalaman manusia. Tanpa kesadaran, kita hanya akan bereaksi secara otomatis. Namun dengan kesadaran, kita bisa berhenti sejenak sebelum merespons. Kita dapat mengamati pikiran dan emosi tanpa langsung terbawa olehnya. Kesadaran membantu kita menjadi lebih hadir dalam momen sekarang. Dari sinilah muncul kemampuan untuk memahami diri sendiri dengan lebih jujur. Semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin besar kemampuannya untuk mengendalikan arah hidupnya secara sadar, bukan sekadar mengikuti kebiasaan lama. Bagian 2. Pikiran dan pembentuk realitas. Pikiran adalah tempat di mana pengalaman diolah menjadi makna. Setiap informasi yang masuk akan dianalisis, dibandingkan dengan memori, lalu disusun menjadi pemahaman. Dari proses ini, terbentuk keyakinan dan pola pikir. Keyakinan yang terus diulang akan menjadi dasar cara kita melihat dunia. Itulah sebabnya dua orang bisa memiliki pengalaman yang sama, tetapi interpretasinya berbeda. Pikiran juga memiliki kemampuan untuk membayangkan masa depan dan belajar dari masa lalu. Jika digunakan dengan baik, pikiran menjadi alat yang sangat kuat untuk pertumbuhan dan pengembangan diri. Bagian 3. Perhatian menentukan arah. Perhatian adalah pintu masuk informasi ke dalam pikiran kita. Tidak semua hal yang terjadi di sekitar kita akan memengaruhi diri kita. Hanya yang kita beri perhatian yang akan berdampak. Perhatian menentukan apa yang kita anggap penting. Jika kita terus memperhatikan hal negatif, maka pikiran akan dipenuhi kecemasan. Namun jika kita melatih perhatian pada hal yang membangun, maka pikiran akan lebih stabil dan positif. Mengelola perhatian berarti mengelola energi mental kita. Karena perhatian adalah sumber daya yang terbatas, maka penggunaannya harus disadari dan diarahkan dengan bijak. Bagian 4. Konsentrasi untuk kedalaman. Konsentrasi adalah bentuk perhatian yang terfokus pada satu objek dalam waktu tertentu. Dengan konsentrasi, kita dapat masuk lebih dalam pada suatu tugas atau pemikiran. Kemampuan ini sangat penting untuk belajar, bekerja, dan menyelesaikan masalah. Tanpa konsentrasi, hasil yang dicapai sering kurang maksimal. Konsentrasi membantu kita mengurangi gangguan dan meningkatkan efektivitas. Namun, konsentrasi perlu dilatih agar tidak mudah terganggu oleh distraksi. Dengan latihan yang konsisten, kemampuan ini dapat meningkat dan mendukung pencapaian tujuan hidup. Bagian 5. Kesadaran penuh, mindfulness. Kesadaran penuh adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya pada momen saat ini dengan sikap terbuka dan tidak menghakimi. Berbeda dengan konsentrasi yang menyempitkan fokus, kesadaran penuh justru memperluas ruang pengamatan. Kita belajar mengamati pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh, tanpa langsung menilai baik atau buruk. Sikap ini membantu menciptakan ketenangan batin.
Dengan kesadaran penuh, kita dapat merespons situasi secara lebih bijaksana, bukan sekadar bereaksi secara emosional. Ini menjadi dasar keseimbangan mental dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 6. Realitas sebagai hasil proses internal. Realitas yang kita alami bukan hanya hasil dari peristiwa luar, tetapi juga hasil dari bagaimana kita memprosesnya di dalam diri. Setiap orang memiliki cara berpikir dan pola perhatian yang berbeda. Karena itu, pengalaman yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda. Realitas yang kita rasakan adalah kombinasi dari kesadaran, pikiran, perhatian, dan keyakinan yang kita miliki. Ketika salah satu elemen berubah, persepsi kita terhadap hidup juga ikut berubah. Inilah sebabnya perubahan internal sangat berpengaruh terhadap pengalaman eksternal. Bagian 7. Menggunakan kesadaran untuk perubahan. Ketika kita memahami bagaimana kesadaran dan pikiran bekerja, kita memiliki peluang untuk melakukan perubahan secara sadar. Kita tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh reaksi otomatis. Dengan latihan kesadaran, kita dapat memilih respon yang lebih sehat dan konstruktif. Kita dapat membangun pola pikir baru yang lebih mendukung tujuan hidup. Perubahan tidak harus terjadi secara drastis. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan dampak besar dalam jangka panjang. Semua itu dimulai dari satu langkah sederhana. Menyadari diri sendiri dengan lebih baik. Penutup. Kesadaran adalah kunci untuk memahami diri dan membentuk realitas hidup. Dengan melatih perhatian, konsentrasi, dan kesadaran penuh, kita dapat meningkatkan kualitas pikiran dan keputusan kita. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, subscribe untuk mendapatkan konten pengembangan diri berikutnya, dan bagikan ke orang-orang terdekat Anda. Terima kasih sudah menyimak.